Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Dokter Bertanya, Ustadz Menjawab. Ya, bertemu dengan saya lagi, Dr. Lely Puspitasari dan suami saya, Dr. Hasani Ahmad Said. Oke, pada kesempatan kali ini mungkin ada satu pertanyaan yang mengganjal sekali nih di dalam hati. Jadi yang seperti kita ketahui bahwa saat ini kita memang sedang mengalami pandemi global COVID-19. Nah, ketika kita berdinas di rumah sakit, kita memerlukan kejujuran dari pasien mengenai dari anamnesis atau tanya jawab terhadap pasien. Itu kita memerlukan sekali kejujuran dari pasien. Misalkan kita bertanya pasien ada demam atau ada riwayat demam, ada batuk, ada pilek, ataupun ada riwayat pergian dari daerah-daerah yang zona merah, itu pasti akan kita tanyakan, akan kita lakukan sistem triase. Jadi di depan itu sudah kita ada petugas-petugas yang akan menanyakan mengenai hal tersebut. Dan pasien-pasien tersebut juga sebaiknya menjawab dengan jujur gitu. Karena kalau ketika pasien tersebut tidak jujur, misalkan dia ternyata bepergian dari zona merah, entah dari mana lah gitu ya, dan dia bilang enggak pernah ke sana, maka tata laksana yang akan kita lakukan juga akan berbeda. Jadi biasanya rumah sakit itu mempunyai sistem triase di mana pasien-pasien yang dengan keluhan demam, batuk, pilek ataupun infeksi saluran pernafasan maka akan ditangani di tempat yang berbeda dan dengan petugas yang menggunakan APD lengkap. Jadi maksudnya menggunakan masker N95, kemudian menggunakan baju hazmat ataupun gaun gitu. Dan dibedakan dengan pasien-pasien poli yang lain gitu. Nah, cuman dilalahnya ada beberapa pasien yang nggak jujur nih, Jadi ketika pasien tersebut tidak jujur, misalkan ditanya dia ada riwayat batuk ataupun ada riwayat demam, dia bilang enggak tapi ternyata dia ada. Hal itu bisa berefek bagi kami. Dan sebetulnya efek yang paling besar pada pasien tersebut gitu. Karena pasti kita akan tata laksananya enggak sebaik ketika pasien tersebut jujur gitu loh. Jadi memang ada beberapa keadaan di mana pasien tersebut tidak jujur dalam ketika kita tanya jawab seperti itu. Hal itu membuat efek pada kami petugas kesehatan, di mana ternyata pasien tersebut ternyata COVID-19, kita kan tidak persiapan nih gitu. Jadi hal itu bisa membahayakan bagi si petugas medis dan sudah beberapa kali ataupun sudah beberapa kondisi di mana petugas medis akhirnya terpapar COVID-19 dan teman-teman yang lainnya juga harus dilakukan karantina mandiri. Dan dengan keadaan seperti ini otomatis kita sebagai petugas medis tidak dapat melakukan pelayanan yang baik terhadap pasien-pasien kita, dan itu tentunya akan merugikan bagi masyarakat gitu. Jadi gimana sih menyikapi dari kejujuran ataupun ketidakjujuran dari si pasien tersebut nih? Ditinjau dari sisi keislamannya bagaimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Melihat dari fenomena kejadian yang mungkin beberapa kasus ya di beberapa rumah sakit yang terbaru, saya membaca dan mendengar, melihat juga dari pemberitaan. Tadinya kota Cilegon zona hijau karena satu kasus dia flu, batuk dan seterusnya, dan berobat ke rumah sakit tertentu, ditanya dan seterusnya, ternyata ya mungkin bisa jadi ada sesuatu yang tidak disampaikan. Sehingga kalau tidak salah satu rumah sakit itu yang komunikasi dengan pasien tersebut dirumahkan, karantina mandiri. Karyawannya bahkan cleaning service-nya, Masya Allah, sampai gara-gara tes lebih lanjut ya, gara-gara tidak jujur. Saya ingin mengutip satu ayat dan satu hadis ini tentang kejujuran. Betapa pentingnya kejujuran. Saya mengutip satu ayat pendek tetapi cukup hebat, bermakna.
Nah, di surah At-Taubah surah ke-9 ayat 119 kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Apa yang ingin saya sampaikan di sini? Allah menyamakan atau menyetarakan orang yang beriman, orang yang bertakwa derajatnya dengan orang-orang yang shadiqin, orang yang jujur. Atau dalam artian bahwa tipologi orang yang beriman dan orang yang bertakwa, satu di antaranya menjadi orang yang shadiqin, orang-orang yang jujur. Atau orang yang jujur adalah manifestasi dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi orang yang jujur itu orang yang di dalam dirinya memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Sebaliknya, orang yang tidak jujur, berbohong, dusta, menutup-nutupi, maka itu bisa jadi iman dan takwanya lagi tidak baik. Insya Allah. Nah, kaitannya dengan mungkin kasus atau fenomena saat ini yang bisa jadi ada beberapa pasien yang tidak mengutarakan bahwa dia pernah menjenguk keluarganya atau datangi ke saudaranya atau ke temannya dan seterusnya, yang padahal tempat itu adalah tempat yang misalnya masuk zona merah. Padahal Nabi juga menganjurkan kepada kita, kalau satu daerah itu terkena satu wabah, ta'unkah itu, atau kalau dalam konteks sekarang adalah COVID-19, maka tidak boleh kita masuk di dalam kota itu, atau kita tidak boleh berkunjung ke satu tempat itu. Itu jelas Nabi yang berpesan. Begitupun sebaliknya, kalau di tempat wabah atau di tempat yang zona merah itu, begitupun jangan keluar. Maka anjuran pemerintah stay di rumah, stay at home. Itu juga sudah sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, saya ingin menyampaikan, menyitir dari hadis Rasulullah SAW, agak panjang hadisnya, tapi saya ingin singkat saja. Ini dari Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi, "Alaikum bis-sidq, fa inna as-sidqa yahdi ilal bir." Kalian itu, kata Rasulullah SAW, hendaklah berlaku jujur. Alaikum, saya, dokter, pasien, calon pasien, dan siapapun, alaikum, kalian harus mengondisikan kondisi sering-sering berlaku jujur. Kenapa? Kata Nabi, melanjutkan, fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena dengan kejujuran itu mendatangkan albir, kebaikan. Nah, dalam hal ini adalah kebaikan buat siapa? Dokter, kebaikan buat dirinya, kebaikan keluarganya, dan seterusnya. Wa innal birra yahdi ilal jannah. No, imbas dari kejujuran itu melahirkan kebaikan, imbas kebaikan itu melahirkan al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau tidak berlaku jujur, maka orang yang tidak jujur itu mendatangkan fujur, keburukan. Ya. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, fa innal fujur yahdi ilan nar. Kalau tidak jujur, maka tidak berkata dusta, maka melahirkan kejahatan. Kalau kejahatan melahirkan neraka. Ya, fa innal fujura yahdi ilan nar. Nah, ini poin-poin penting, tidak saya bacakan semua hadisnya karena agak lumayan panjang.
kejujuran melahirkan kebaikan. Albir, kebaikan dirinya, kebaikan orang lain, kebaikan dokter, kebaikan pasien, kebaikan rumah sakit, keluarga dan seterusnya. Alaikum, kata Nabi. Dan pada akhirnya albir itu juga kepada al-jannah, ya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang tidak jujur, maka dia akan menimbulkan kemadharatan dan kemadharatan fujur dia. Dan fujur itu mengantarkan kepada neraka. Naudzubillah min dzalik. Neraka di sini bisa dipahami neraka hakiki, bisa juga dipahami neraka akan menularkan COVID-19 ke yang lain. Allah alim bisawab. Hadisnya sahih. Sahih ya. Riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Betapa pentingnya sifat jujur dalam hal ini terkait dengan COVID-19. Oke. Jadi dirasa memang sudah cukup jelas ya Ayah. Memang kejujuran ini memang sangat amat diperlukan, terutama pada saat keadaan seperti ini, pada saat wabah seperti ini. Jadi ketika tenaga kesehatan bertanya kepada pasien mengenai riwayat perjalanan, mengenai riwayat penyakitnya, maka harus dikatakan dengan jujur. Jangan ada yang ditutup-tutupin. Please, jangan ada yang ditutup-tutupin. Karena tadi dari segi keislaman juga sudah bahas bahwa kejujuran itu akan mendatangkan kebaikan. Ya Ayah, mendatangkan kebaikan dan ujung-ujungnya pasti akan mendapatkan surga. Masya Allah. Dan begitupun sebaliknya, ketika kita menutup-nutupi atau kita berkata dusta, maka akan menimbulkan keburukan dan akhirnya neraka. Dan begitupun pada keadaan seperti ini. Jadi ketika kejujuran Anda, kejujuran pasien akan memberikan dan membawakan keselamatan dan kesehatan bagi kita semua. Anda sebagai pasien, kami sebagai tenaga kesehatan juga akan mendapatkan kebaikan, keselamatan, dan kesehatan. Saya rasa cukup sekian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.